Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NIM 23 Saya dari Fakultas FEBI, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Perusahaan dan rumah tangga. Unit dasar pengambilan keputusan. Perusahaan dan rumah tangga terdiri dari orang-orang yang menjalankan berbagai fungsi dan memainkan peran yang berbeda. Ilmu ekonomi berkenan dengan bagaimana orang-orang tersebut berperilaku dan interaksi di antara mereka. Artigas terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang memutuskan untuk memproduksi suatu produk atau beberapa produk dengan cara mengubahnya masukan, yaitu sumber daya alam arti yang paling luas ke dalam keluaran. Produk yang dijual di pasar. Beberapa perusahaan memproduksi barang yang lain memproduksi jasa. Beberapa perusahaan besar, banyak yang kecil, dan beberapa di antaranya semua perusahaan ada untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan orang. Sebagian besar perusahaan ada untuk menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi ada juga yang tidak. Misalnya Universitas Columbia. Sesuai dengan deskripsi perusahaan, perusahaan mengambil input dalam bentuk tenaga kerja, tanah, keterampilan, buku, dan bangunan, dan menghasilkan layanan yang kita sebut pendidikan. Meskipun universitas menjual layanan tersebut dengan harga tertentu, tujuan keberadaannya bukanlah untuk mencari keuntungan. Sebaliknya, tujuan keberadaannya adalah untuk menyediakan pendidikan dan penelitian dengan kualitas setinggi mungkin. Namun, sebagian besar perusahaan ada untuk mendapatkan keuntungan. Mereka terlibat dalam produksi karena mereka dapat menjual produk mereka dengan harga lebih tinggi daripada biaya produksinya. Analisis perilaku perusahaan berikut ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan membuat keputusan untuk memaksimalkan keuntungannya. Terkadang perusahaan menderita kerugian alih-alih memperoleh laba. Ketika perusahaan menderita kerugian, kita akan berasumsi bahwa mereka tidak untuk meminimalkan kerugian tersebut. Pasar input dan pasar output. Aliran sirkular. Rumah tangga dan perusahaan berinteraksi dalam dua jenis pasar dasar, pasar produk atau output, dan pasar input atau faktor.
dan keterampilan mereka. Input dalam proses produksi juga disebut faktor produksi tanah. Tenaga kerja dan modal adalah 3 faktor produksi utama. Dalam teks ini kami menggunakan istilah masukan dan faktor produksi secara bergantian. Jadi pasar input dan pasar faktor memiliki arti yang sama. Pasar input dan output saling terhubung melalui perilaku perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan menentukan jumlah dan karakter output yang diproduksi dan jenis output yang akan diproduksi dan jumlah input yang diminta. Permintaan di pasar produk atau output. Setiap minggu Anda membuat ratusan keputusan tentang apa saja yang akan dibeli. Pilihan Anda mungkin berbeda dari pilihan teman-teman atau orang tua Anda. Namun, bagi Anda semua, keputusan tentang apa yang akan dibeli dan berapa banyak yang akan dibeli pada akhirnya bergantung pada 6 faktor. 1. Itu harga produk yang dimaksud. 2. Itu pendapatan tersedia ke rumah tangga. 3. Rumah tangga jumlah kekayaan yang terkumpul. 4. Itu harga produk lainnya tersedia untuk rumah tangga. 5. Rumah tangga, selera dan preferensi. 6. Rumah tangga harap tentang pendapatan, kekayaan, dan harga di masa depan. Pasukan di pasar produk atau output. Perusahaan membangun pabrik, mempekerjakan pekerja, dan membeli bahan baku karena mereka yakin dapat menjual produk yang mereka buat dengan harga lebih tinggi daripada biaya produksinya. Dengan kata lain, perusahaan memasok barang dan jasa seperti soda karena mereka yakin akan menguntungkan jika melakukannya. Keputusan pemasukan dengan demikian bergantung pada potensi keuntungan. Karena adalah perbedaan antara pendapatan dan biaya. Penawaran cenderung bereaksi terhadap perubahan pendapatan dan perubahan biaya produksi. Jika harga soda tinggi, setiap 12 bungkus menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi pemasok karena pendapatan hanyalah harga per unit dikalikan unit yang terjual. Jadi seperti halnya pembeli, harga akan menjadi penting dalam menjelaskan perilaku pemasok di pasar. Biasanya, pemasok juga mengeluarkan biaya untuk memproduksi produk apapun yang mereka bawa ke pasar. Mereka harus mempekerjakan pekerja, membangun pabrik, dan membeli input. Jadi perilaku